Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, rekan kita yaitu Ibu Iin Ainun Saadah akan menyampaikan aksi nyata tentang materi budaya positif. Untuk selanjutnya tentang materi budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Iin Ainun Saadah. Kepada Bu Iin kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya, sehat nggih? Di sini saya mohon izin akan mendiseminasikan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari bersama belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercipta. Latar belakang saya melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fenomena krisis karakter yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan teknologi yang memudahkan mereka untuk mengakses dari pengaruh budaya luar yang tanpa mereka kaji terlebih dahulu sesuai dengan budaya yang kita miliki. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Jadi membangun budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin agar menjadi murid yang merdeka sesuai dengan kurikulum saat ini. Untuk tujuan aksi nyata saya yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin dan diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang universal. Yang menjadi tolak ukurnya yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan juga siswa. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa melakukan budaya positif untuk lingkup kecil, yaitu misalnya di kelasnya Bapak Ibu masing-masing sebagai wali kelas, Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama dengan anak didiknya dan menentukan nilai budaya positif apa yang bisa dilakukan di kelas tersebut dan disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk lini masa tindakan, yang pertama, saya selaku guru penggerak angkatan 9 sudah menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan
tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas atau di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif yang meliputi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang terakhir yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi setelah Bapak Ibu dan juga anak didiknya setelah membuat tindakan budaya positif, setelah berjalannya waktu bisa dievaluasi bagaimana apakah dalam membudayakan budaya positif di kelas tersebut bisa berjalan sesuai dengan target atau rencana yang telah ditentukan. Agar apa? Agar hasil yang yang dimiliki anak-anak juga sesuai dengan harapan kita masing-masing, seperti itu. Lanjut, di sini saya juga membutuhkan dukungan dari beberapa pihak. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selain dukungan, di sini saya juga membutuhkan sarana prasarana, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, di mana sarana prasarana tersebut juga dimiliki oleh sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 2 Dawar Blandung. Selanjutnya, selain dukungan dari kepala sekolah, guru dan juga murid, di sini juga diperlukan dukungan dari orang tua, di mana orang tua ini juga bisa menjadikan anak-anak ini budaya positif itu juga dilakukan di rumahnya masing-masing. Karena apa? Karena selain di sekolah, anak-anak ini juga tumbuh dan berkembang di lingkup keluarganya masing-masing, seperti di rumah, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau mungkin ada yang kurang jelas? Monggo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk konsep utama, jadi di modul 1.4 budaya positif, di situ membahas 7 sub Bapak Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Untuk yang pertama kita membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini untuk pembelajaran dengan paradigma baru biasa kita kenal dengan kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu sesuai dengan kurikulum merdeka, di sini kita mengacu ke profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Jadi dari masing-masing subelemen dari profil pelajar Pancasila ini diharapkan semua peserta didik mampu dan bisa menjadi peserta didik sesuai yang kita harapkan. Di mana anak-anak ini yang pertama harus memiliki keimanan. Ketika anak-anak sudah memiliki keimanan yang baik, saya yakin anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Seperti halnya yang sudah sekolah kita lakukan, yaitu setiap hari anak-anak selalu sholat zuhur berjamaah secara bergantian. Yang pertama, gelombang pertama yaitu dilakukan oleh siswa putra, yang kedua dilakukan oleh siswa putri.
kegiatan sholat zuhur berjamaah yang dilakukan setiap hari, di sekolah kita juga melakukan pembiasaan seperti Jumat Imam. Di situ anak-anak juga dilakukan kegiatan sholat duha, istighosah, bahkan gema jusa seperti itu. Jadi di situ saya yakin bahwa anak ini sudah menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kenapa kok ada mandiri? Karena kita ketahui sendiri bahwa anak-anak ini nantinya, endingnya anak-anak ini akan hidup secara personal. Anak-anak ini tidak bisa bergantung dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi secara langsung kita juga harus terbiasa membuat anak-anak ini hidup lebih mandiri, seperti halnya dengan mengerjakan tugas yang dilakukan secara pribadi atau masing-masing. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, di sini bernalar kritis yang diharapkan bahwa anak-anak ini bisa menuangkan segala ide, gagasan atau hal-hal yang bersifat positif, di mana anak-anak ini bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru juga tidak boleh memaksakan kehendak anak-anak, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai guru itu harus bisa menuntun, mengarahkan dan juga bisa memberikan contoh seperti itu. Yang keempat yaitu berkebinekaan global. Di sini yang dimaksud dengan berkebinekaan global bahwa sesuai dengan kurikulum Merdeka, anak-anak ini harus bisa mengupdate ilmunya. Jadi ilmu yang diperoleh ini bisa sesuai dengan kebutuhan zaman. Di era digitalisasi atau di era globalisasi saat ini, anak-anak tentunya bisa mengakses segala informasi yang ada di sosial media. Dan kita sebagai guru perlu juga untuk memberikan arahan bahwasanya ketika anak-anak ini mengakses segala sosial media yang ada di dalamnya, harus memfilter, membatasi dan juga mengarahkan, jangan sampai anak-anak ini terjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti itu. Yang kelima yaitu bergotong royong. Nah ini bahkan hampir setiap Jumat sudah dilakukan oleh murid-murid kita tercinta, bahwa anak-anak ini selalu bekerja bakti atau biasanya disebut dengan Jumat bersih seperti itu. Jadi mereka secara bergotong royong bahu-membahu saling bisa kompak ya Pak Ibu ya. Jadi mereka misalnya ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca, ada yang mengepel dan lain sebagainya. Di sini anak-anak juga diajarkan tentang hidup bergotong royong seperti itu. Yang terakhir yaitu kreatif. Di sini kreatif yang dimaksudkan yaitu anak-anak itu bisa menuangkan segala ide atau gagasan yang dimiliki sesuai dengan kreativitas yang dimiliki. Dan ini bisa kita terapkan juga selain di metode pembelajaran setiap mapel, ini juga bisa dilakukan ketika ada kegiatan P5. Jadi kegiatan P5 ini juga bertujuan untuk melatih kreativitas anak-anak agar anak ini bisa mengembangkan bakat minat sesuai dengan karakter yang dimiliki. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, baik itu yang bisa memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Kita sebagai seorang pendidik tentunya harus memiliki tujuan bahwa dengan menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadarannya anak-anak.
Jadi kita sebagai guru juga harus bisa menerapkan disiplin positif terhadap diri anak masing-masing. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini setiap manusia pastinya memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk kebutuhan dasar manusia sendiri itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5 elemen. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Di sini kita akan berdiskusi bersama-sama mengupas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Misalnya bertahan hidup. Di sini tentunya yang bisa kita lakukan yaitu misalnya seperti bertahan hidup, yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar yang utama. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu bagaimana kita itu sesama manusia harus bisa saling menyayangi, harus saling peduli, harus memiliki rasa tengah seperti itu, dan bekerja sama saling membantu satu sama lain. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Sedangkan untuk kebebasan seperti halnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Yang kelima kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini selain dari subelemennya yang diterapkan yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukuman. Nah, ini merupakan salah satu motivasi ekstrinsik dari luar keinginannya anak-anak. Karena apa? Karena mereka merasa ketika mereka melakukan kesalahan maka mereka akan mendapatkan hukuman seperti itu. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan dan juga ia ini merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Yang ketiga menghargai diri atau nilai-nilai kebajikan yang berasal dari diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan salah satu motivasi intrinsik yaitu dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini kita akan kupas satu persatu. Yang pertama posisi kontrol restitusi yaitu penghukum. Jadi ketika seorang penghukum ini bisa dikatakan penghukum ketika ia itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya di bawah itu juga sudah ada saya cantumkan Bapak Ibu, yaitu misalnya patuhi aturan saya. Kalau kamu selalu salah saja, misalnya seperti itu. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ketika di kelas kita menjumpai berbagai macam karakter anak-anak yang mungkin tanpa kita sadari anak-anak itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya secara refleks mungkin kita itu mengeluarkan kata-kata yang mungkin
Misalnya kamu selalu aja salah, misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan bentuk memberikan penghukum meskipun tidak dalam bentuk fisik, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi meskipun tidak teriak-teriak, tapi di sini itu seolah-olah guru itu memberikan perkataan yang secara langsung itu juga bisa menyakiti hati anak tersebut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi sebelum dimarahi, tapi guru tersebut itu bisa mengeluarkan kata-kata yang dengan kosakata yang lebih lembut seperti itu. Misalnya ada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu menegur, tapi juga bisa membuat anak itu merasa bersalah seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu akhirnya secara tanpa sadar, oh iya sih, itu juga membuat anak itu menjadi anak yang merasa bersalah. Dan di sini saya juga banyak menemukan ilmu baru, Bapak Ibu, di mana di modul 1.4 ini teorinya itu sangat luar biasa sekali. Namun dalam penerapannya mungkin kita itu juga tanpa sadar melakukan hal-hal yang mungkin bisa mengecewakan anak atau mungkin menyakiti hati anak tersebut. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi yang ketiga yaitu teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi misalnya mengajak omongan empat mata atau mungkin berdiskusi. Kenapa sih kamu kok selalu melakukan pelanggaran? Atau ayolah nak, kamu harus berubah, semua demi kebaikan bersama, misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu bisa ngomong dari hati ke hati seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya di sekolah ada anak yang mungkin membutuhkan perhatian khusus. Di situ kita ditunjuk sebagai pemantau. Misalnya Bapak Ibu si A nak tolong untuk diawasi ya. Jadi kita itu juga bertanggung jawab dalam perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut. Apakah anak-anak ini sudah berubah atau berperilaku sesuai dengan harapan kita, atau justru malah sebaliknya seperti itu. Dan misalnya untuk perkataan yang dilakukan yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi apa, konsekuensinya apa, seperti itu. Di sini guru-guru tentunya sebenarnya secara keilmuan saya yakin Bapak Ibu guru juga semuanya lebih paham. Karena apa? Karena Bapak Ibu guru sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun dalam menghadapi siswa-siswi saat ini. Hanya saja di sini saya hanya memberikan diseminasi, yaitu tentang pengenalan teori-teorinya saja, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi dan manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk kata-kata yang dikeluarkan, misalnya apa yang kita yakini. Jadi misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, di sini sebagai guru juga bisa mengontrol. Dalam arti ketika kamu melakukan kesalahan, berarti kamu juga harus mengetahui konsekuensinya. Kan apa? Hal tersebut telah dibuat secara bersama-sama, yaitu di mana ketika antara wali kelas dan juga muridnya, yaitu membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Nah ini untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa kok ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Karena secara konsep keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Dan kenapa kok dibuat keyakinan kelas? Perlunya apa? Jadi perlunya membuat keyakinan kelas ini yaitu untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas, yaitu ada 5, bahkan lebih, tapi di sini saya hanya meringkas 5 saja. Yang pertama yaitu mengawali kegiatan dengan pelibatan murid membuat kesepakatan kelas dengan wali kelasnya. Selanjutnya yang kedua yaitu siswa mengemukakan idenya dalam beberapa kesepakatan kelas. Yang ketiga yaitu melakukan refleksi tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang keempat yaitu penandatanganan keyakinan kelas oleh semua murid. Yang kelima membuat poster keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin juga sudah melakukan tentang keyakinan kelas bahwa nilai-nilai dari keyakinan kelas tersebut sesuai dengan apa yang digagaskan oleh murid-murid tersebut. Misalnya si A, si B menawarkan ide seperti ini. Setelah banyak ide-ide atau gagasan yang diberikan, di situ tentunya ada kesimpulan atau mungkin adanya hal-hal atau nilai-nilai positif mana yang diambil dan disepakati secara bersama-sama. Oleh karena itu, di situ secara formal harus ada persetujuan dari semua pihak, yaitu semua anak yang telah menyetujui dari keyakinan tersebut harus menandatangani. Jadi di situ juga menjadikan anak-anak itu bertanggung jawab dengan apa yang telah ia tentukan. Jadi kita sebagai guru atau wali kelas itu hanya menjembatani, dan hal tersebut juga perlu disosialisasikan ke wali kelas, ke wali murid seperti itu. Agar apa? Agar kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama juga diketahui oleh wali murid. Misalnya, ketika tidak masuk sekolah, murid wajib izin kepada wali kelas atau guru BK misalnya. Nah di sini orang tua juga harus tahu bahwa dalam sekolah itu ada prosedurnya, ada tata caranya. Jadi tidak langsung Bu saya izin, bukan seperti itu, bukan. Jadi harus ada metodenya seperti itu. Dan anak ketika sering nggak masuk pun juga harus di cross check. Kenapa anak ini kok tidak masuk? Apa yang menyebabkan anak ini sering tidak masuk? Seperti itu. Karena ketika anak-anak ini sering tidak masuk, tentunya ada hal-hal yang di luar sepengetahuan kita. Mungkin anak ini lagi ada problem di keluarganya, anak ini itu ada problem pribadi, mungkin tentang asmara atau apa misalnya, seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga harus mungkin bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu, bagaimana kita itu bisa mengerti tentang kondisi anak tersebut, seperti itu. Nah ini salah satu contoh penerapan keyakinan kelas. Di situ saya pernah melakukan penerapan keyakinan kelas, yaitu saya mengajak anak-anak untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang harus ditentukan. Setelah itu memilah keyakinan kelas yang penting dan mengubah menjadi kalimat positif. Kemudian menyepakati secara bersama dan hasil keyakinan kelas ditempel di dinding agar mudah dipahami secara bersama. Jadi anak-anak ini bisa tahu, ini loh dulu keyakinan kelas yang kita buat, ini loh keyakinan kelas yang kita kesepakati bersama, seperti itu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok
Jadi di sini tugas kita sebagai seorang pendidik tidak boleh merubah kodrat alam yang dimiliki anak tersebut. Namun di sini kita harus sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak. Ketika anak itu memiliki SDM yang memang rata-ratanya rendah, kita sebagai guru tidak boleh memaksakan anak tersebut. Karena apa? Karena anak itu memang kemampuannya segitu, seperti itu. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dicari jalan keluarnya, baiknya seperti apa, seperti itu. Nah ini, jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, yaitu yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak-anak itu melakukan tindakan yang menurut kita salah, jadi itu merupakan proses belajar untuk diri anak tersebut. Bahwasanya apa yang dia lakukan nanti, konsekuensinya seperti itu. Misalnya ketika anak itu tidak mengerjakan PR, di situ kan anak tersebut tentunya akan menjadikan dirinya, saya ini nggak bertanggung jawab, saya salah, karena tugas saya sebagai seorang murid tentunya harus belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Namun di sini kita sebagai guru juga harus mencari solusi. Kenapa anak ini kok tidak mengerjakan? Penyebabnya apa? Seperti itu. Lanjut yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi sebelum kita itu misalnya mengomentari atau mungkin secara tidak langsung mungkin mengatakan hal yang di luar dugaan kita, misalnya refleks, kamu itu selalu tidak mengerjakan tugas. Tapi setelah kita cross check, kenapa kok anak ini tidak mengerjakan tugas? Ternyata banyak faktor. Misalnya anak ini tidurnya terlalu larut malam, sering main game, atau mungkin anak ini lagi ada permasalahan keluarga. Jadi di sini kita harus memvalidasi atau meng-cross check penyebab anak ini tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, jadi dari dalam diri. Misalnya kita menanyakan, ketika ada anak yang terlambat, di situ kita kembali lagi ke kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah mereka buat. Ketika kamu sering terlambat, maka konsekuensinya di kelas seperti ini. Misalnya akhirnya dikenakan denda misalnya. Nah, denda tersebut untuk apa? Yaitu sebagai efek jerah. Jadi anak-anak itu sesuai dengan kesepakatan Bu, kalau misalnya ada siswa yang terlambat masuk kelas dikenai denda misalnya bayar 1.000. Nah, uang 1.000 ini dimasukkan ke dalam kas dan nanti juga diperuntukkan untuk kelas tersebut kembali, seperti itu. Dan masih banyak lagi contohnya Bapak Ibu. Nah ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan ketika anak-anak itu melakukan tindakan yang kurang tepat. Sebentar Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan atau penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan
ketika saya memanggil salah satu anak kelas 7A. Di situ ketika anak tersebut melakukan perilaku yang tidak baik, yaitu misalnya seperti yang dilakukan oleh Bu Faira ketika ada temannya yang mencontek tugasnya. Di situ Faira itu memarahi temannya yang mencontek tugasnya. Setelah saya panggil, di situ saya juga meng-cross-check, kenapa sih kamu kok memarahi temanmu? Jadi anak ini juga mengungkapkan bahwa teman saya ini loh Bu, sering tidak mengerjakan tugas, bisanya hanya mencontoh tugas saya, dan saya juga tidak senang anak seperti itu. Kenapa? Teman saya tidak bertanggung jawab. Jadi saya di sini juga selain memvalidasi tindakan yang salah, saya juga menstabilkan, jadi memberikan solusi kepada anak tersebut agar anak ini tidak berperilaku yang kurang baik seperti itu. Dan di sini ada salah satu umpan balik dari anak tersebut, yaitu bagaimana sih penerapan segitiga restitusi. Cuma di sini volumenya. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang pertama hukuman. Hukuman itu tentunya sifatnya menyakitkan, membuat kita tidak nyaman. Murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi hukuman itu secara tidak langsung juga bisa menjadi anak itu terngiang-ngiang. Oh, aku loh habis melakukan kesalahan. Jadi mereka itu pasti takut, dalam dirinya itu pasti takut. Selain itu yaitu penghargaan. Di sini penghargaan ini juga dikatakan tidak efektif. Karena apa? Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, tapi di situ kita tawarkan, ketika nanti kamu melakukan kesalahan dan tidak mengulanginya lagi, kamu nanti akan saya berikan penghargaan. Berarti kan kalau misalnya anak tersebut melakukan sesuatu hal yang baik, pasti akan minta, Bu, mana Bu, rewardnya Bu, mana rewardnya Bu. Karena apa? Anak itu pasti menagih. Bu, saya loh Bu, tidak terlambat lagi. Bu, saya loh sudah tidak bosan lagi. Bu, saya ini loh Bu, sudah selalu mengerjakan tugas. Berarti sampai harus memberikan saya hadiah Bu. Nah, berarti kan anak ini itu mengerjakan tugas ketika ada maunya saja, ibaratnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu juga konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama penguatan jangka pendek, yang kedua perlu monitoring berkelanjutan, yang ketiga stimulus respon, yang keempat murid menghormati peraturan, yang keempat kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi yaitu yang pertama murid bertanggung jawab atas perilaku yang dibuatnya, yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain, yang keempat teori kontrol, dan yang kelima murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini nanti saya tidak membacakan satu persatu ya Bapak Ibu, jadi bisa melihat di layar depan. Di situ perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti itu. Next game. Selanjutnya yaitu contoh tindakan, hukuman, dan konsekuensi. Misalnya tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman. Kenapa? Ada bukti bahwa anak ini tuh sering terlambat, dan itu termasuk hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selain itu juga ada misalnya ketika anak itu merusak fasilitas sekolah, misalnya seperti memecahkan kaca. Nah, di situ disebut konsekuensi. Karena anak tersebut tentunya harus bertanggung jawab atas apa perilaku yang dibuatnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan masih banyak contoh lainnya di sekitar kita. Cuma di sini saya hanya memberikan beberapa saja.
Nah, penutup intisari dari diseminasi yang saya lakukan hari ini bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan saat ini, yaitu sesuai dengan kurikulum merdeka. Apakah ada yang ditanyakan oleh Ibu mungkin? Nggak ada nggih? Kalau nggak ada, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya hari ini mungkin ada yang kurang tepat atau mungkin kata-kata saya kurang gimana, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi salam penggerak, yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan.